Cacang lagi main apa? Pinter ya Saca ya? Dia lagi main apa? Li kacang? Pinter. Ah, ja iyo. Ja tayo iko? Dame jana iko ya. Li kacang kita mama ageru kara ne. Meru-chan. Wakatta? Meru-chan no fuku ne byoin. Wakatta? Assalamualaikum, ketemu lagi bersama siapa? Sacang des, gitu. Bersama Sacang dan Mama. Hari ini Sacang mau sekolah terapi ya. Tadi sebenarnya sekolah terapinya ada satu lagi pagi-pagi, tapi tadi ada telepon katanya gurunya anaknya nggak enak badan, jadinya nggak bisa, jadi libur. Nah, jadi sekolah terapinya satu doang ya. Sacang itu ada bus Aryo. Hoituen bus. Nah, jadi hari ini sekolah terapinya satu doang sampai jam 4. Dan hari ini Oji-chan kakek pulang dari rumah sakit. Jadi nanti saya habis ini mau jemput kakek ke rumah sakit sama suami saya. Jadi ikutin video saya terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Bye-bye wah. Bye-bye. Banyakkan gaya saja. Nah, Sacang ini kalau dilihat sekilas itu seperti anak pada umumnya ya, tapi anak saya itu punya IQ-nya itu agak rendah ya, jadi dia itu pemikirannya itu agak lambat, dan dia itu nanti tahun depan masuk sekolah SD, tapi sekolah SD umum, tapi ada tempat khusus buat anak-anak yang agak terbelakang ya, jadi pemikirannya itu agak lambat, jadi dia itu nanti masuk sekolah situ. Nah, jadi dia itu masuk sekolah itu khusus ya. Jadi untuk anak khusus yang IQ-nya agak rendah ya. Nah, jadi bisa dia masuk sekolah umum, tapi sekolah umumnya yang khusus buat anak-anak yang seperti dia juga ada ya. Jadi gitu. Nah, jadi dia tuh udah sekolah terapi itu udah masuk 1,5 tahun ya. Udah 1,5 tahun, tapi Saca itu masuk sekolah terapi itu udah hampir mau 2 tahun ya. Jadi dia itu udah agak-agak pandaian, udah agak-agak mendingan ya ibarat mah ya. Tapi sebelumnya itu dia itu ngomong aja dia nggak bisa ya. Jadi dia itu kesulitannya di situ ya. Makanya saya kasih masukin sekolah. Dia sekolahnya itu kan ada, kalau nggak salah ada 2 ya. Nah, dia ntar mau masuk sekolah lagi untuk bagian SD yang khusus anak-anak seperti dia juga. Jadi pulang sekolah dia itu langsung ke sekolahan itu ya, di tempat anak-anak seperti Sacang juga begitu. Nah, Sacang itu dulu itu kalau diajak ngobrol itu dia bener-bener nggak nyambung ya, dan dia itu nggak bisa komunikasi sama sekali ya. Densa nih. Tapi sekarang itu karena dia udah sekolah terapi 2 tahun, jadi dia itu sekarang udah bisa ngerti apa kita yang mau ngomong, kita ngomong apa atau dia kepengen apa, dia bisa menyampaikan ke saya langsung ya. Tapi sebelumnya itu dia sama sekali nggak bisa, untuk komunikasi itu sangat jelek sekali. Jadi waktu dia masuk TK itu belum terlihat ya, tapi pas setelah umur 1 tahun 2 tahun kan udah ada mulai kebiasaan anak, kan udah mulai kelihatan ya. Nah, di situ tidak ada timbul tanda-tanda kebiasaan dia sama sekali, makanya orang sekolah itu melihat dia itu langsung kelihatan dia tuh nggak punya atraksi maksudnya apa sih ya, nggak punya kebiasaan yang kayak misalkan kepengen ini atau mau apa, dia nggak bisa menyampaikan ke gurunya. Makanya akhirnya dia ditaruh di sekolah 2 tempat ya, dan alhamdulillah sekarang anak saya udah mendingan, meskipun nggak ini ya, tapi ada peningkatan lah ya. Jadi dia itu nanti mau masuk sekolah SD-nya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja nanti kalau dia udah besar, biasanya kalau anak kecil itu kan terlihat ya kekurangannya dia, tapi kalau udah besar itu nggak terlihat ya, karena akan seperti anak yang lainnya. Nah, dan mudah-mudahan nanti dia kalau udah besar itu jadi anak yang super cerdas ya, karena biasanya kalau anak kekurangan itu mempunyai kelebihan khusus ya gitu. Mudah-mudahan aja seperti itu.
Sekarang saya ada di mobil kakek, mau jemput kakek pulang ya di rumah sakit, dan saya bersama suami saya jemput kakek. Mudah-mudahan lancar semuanya, cepat selesai dan kita cepat pulang kembali ke rumah. Nah, ini si papa lagi ngisi bensin di sana. Ya, papa lagi ngisi bensin, oh. Buat ngisi bensin mobilnya kakek. Bentar lagi mau jemput kakek. Nah, di luar lagi macet, banyak mobil macet ya. Nah, di sini kita lagi di tempat gasol, tempat isi bensin. Ke rumah Ipa ya. Sugoi takai tokoro Chiga. Nih, kita lagi di rumah sakit. Ya Allah, di sana juga banyak mobil ya. Aci ke rumah mau ini. Nangka narandir. Di sini jodoh yang paling atas ya lantai. Koko te nangkai made? 10階ぐらいまであるの？ Ini lantai 8 ya. Berarti sampai lantai 10 ya ada ya. Wah, sugoi deh. Kita lagi nungguin kakek nih. Tadi udah masuk, suruh keluar. でもママのお母さんが病院入っとった時も国病ぐらいの大きさの病院だろ。 Hah? ね Nani ka? え。いやママのお母さんが病院入っとった時も国病より大きい病院。 Ito no, shobosha yun eh. So, no, no. うん。 Shobosha. Ada shobosha ya. So, no. Ada orang Rensu sure yun eh. Tama, ada yang latihan no, shobosha. So, boy. Berarti itu mobil semuanya orang rumah sakit semua ya. Banyak juga ya rumah sakit tuh, lihat ya. Hari ini datang orang sakit semua ya. Di sini rumah sakitnya gede juga ya. Orangnya banyak tuh. Mobilnya banyak sekali. Ini mobil kita di sini nih ya. Taruh parkir. Mobil Oji-chan. Bawa chodo chikai ke yokatta. Chikai ini ada mobil datang. Ini. Nah, saya sekarang udah berada di rumah lagi ya. Nah, saya ini mau beresin kamar ya. Tadi mertua saya udah pulang, udah nyampe ke rumah, kakek udah istirahat, dan suami saya juga. Biasanya kan dia kan kerjanya pagi ya, pagi-pagi udah berangkat ya. Nah, jadi hari ini kan dia libur karena bapaknya kakek kan mau pulang ya. Nah, dan dia tadi jemput sama saya, dan alhamdulillah udah pulang kakek. Dan sekarang suami saya juga lagi istirahat ya, lagi tidur. Dia tidur siang, biasa namanya juga, biasa dia pergi kerja cepat ya. Nah, sekarang saya itu mau beresin rumah ya, rumah. Jadi kamar ini itu di lantai 2 kalau nggak salah ya. Nah, kamar ini nanti rencananya itu mau buat kamar anak saya yang pertama ya. Jadi dia ntar nanti kalau insya Allah kalau dia udah 1 SMA, dia kan perlu belajar ya, dan pasti kalau ada adiknya kan selama ini berdua kamarnya. Jadi kalau ada adiknya kan dia nggak bisa belajar dengan tenang ya, karena ada orang di sebelah ya. Jadi nanti dia kamarnya sendiri, dan ini selama ini kamar yang mau jadi kamarnya itu biasanya untuk tempat-tempat barang-barang gak dipakai ya. Nah, saya mau beresin sedikit karena berantakan sekali ya. Nggak semuanya sih saya beresin, tapi ya posisinya biar agak rapih gitu. Nah, jadi ini tuh biasanya itu tempat barang-barang yang nggak jelas gitu ya. Nih begini, nih begitu tuh berantakan seperti gudang ya. Kalau dilihat tuh berantakan. Jadi saya mau beresin kamar ini biar agak rapih. Jadi kamar ini tuh belum ada AC-nya ya, jadi panas ya. Jadi makanya saya tuh karena sekarang musim panas, jadi saya tuh jarang ke kamar sini karena dalam udaranya itu di kamar ini tuh panas. Jadi makanya saya tuh jarang ke sini. Jadi ini sekarang udah mulai nggak terlalu panas sekali ya. Makanya saya mau beresin kamarnya biar agak rapihan. Nah, kira-kira ini saya mau jadi ini itu tadi di sini.
itu dia terapi. Dan jadi ini tempat bekas mobilnya kakek yang dulu ini ya, bekas mobil beres. Semua itu tuh diberes. Dan apa ya, Nah, ini masih berantakan sekali ya. Nah, ini dulu itu saya suka bikin kerajinan tangan ya. Ini, dan ini juga busa ya. Karena saya itu belakangan ini sering capek. Sering apa ya, udah beda kali badannya ya. Jadi makanya saya tuh sekarang, ini tadinya mau bikin kursi ya. Tapi saya nggak jadi karena saya tuh banyak kegiatan, jadinya nggak bisa lagi bikin DIY ya, jadinya terhalang. Jadi seperti ini nih, barangnya terbengkalai begini. Hari ini kan kakek kan pulang. Nah, nanti sore kira-kira jam berapa ya, jam 4 sore ya kan, pas jam 4 sore itu nenek pulang. Nah, kebetulan nanti hari ini kita itu ada kedatangan tamu untuk kesepakatan kalau nenek itu mau dikirim ke panti jompo ya.
Tadi kakek bilang sama saya bagaimana cara nyampein ke nenek, tapi mungkin dengan pelan-pelan ya, karena nenek itu belum tahu sama sekali kalau dia mau dikirim di panti jompo ya. Dan saya juga bilang sama mertua saya ya, kalau memang kakek jangan terlalu memaksakan, karena tadi juga dokter bilang ngasih nasihat ya, kalau kakek itu misalkan kakek jatuh lagi, dia kan operasi itu kan gara-gara awalnya itu jatuh ya, jadi kepalanya itu terbentur benda ya, akhirnya dia itu di dalam kepalanya itu kemasukan cairan ya, jadi akhirnya dia dioperasi kayak sekarang ini. Nah misalkan nauzubillah ya, jangan sampai sih ya, mudah-mudahan mertua saya yang lelaki itu panjang umur ya, karena beliau itu yang paling baik di rumah ini. Nah jadi dia itu jangan sampai jatuh lagi ya, jangan sampai dia terjatuh lagi. Kalau dia terjatuh lagi bisa mengakibatkan fatal buat diri kakek ya. Makanya saya bilang tadi sama kakek supaya jangan terlalu yang tidak sanggup udah jangan dipaksakan ya, karena akan membuat dia kesehatan dia fatal akibatnya. Dan mungkin dia terjatuh itu kan gara-gara dia terlalu itu ya, melihat nenek terlalu itu ya. Jadi nenek itu sekarang kan udah susah, jadi mau gak mau kita harus bisa ini ya, mengikhlaskan kalau misalkan nenek harus dikirim ditaruh di panti jompo, kita nggak sanggup, udahlah nggak usah diinin lagi, diberatin, karena itu juga demi kebaikan kakek dan itu juga demi kebaikan kita semua ya, karena saya sendiri nggak bisa sanggup ya. Jadi nanti jam 4 sore nanti orang itu datang bagian ngurus nenek biar nenek dikirim ke panti jompo. Nah dan saya itu kan ini ya, jadi kita itu kan udah dari dulu ya, saya ya maksudnya awalnya itu ya sama nenek itu memang susah ya. Nenek itu belakangan ini memang udah nggak bisa lagi kita ya, udah susah, ditambah lagi sekarang juga kakek juga yang sekarang udah tua kan ya, kakek juga udah 80 tahun, jadi untuk melihat terus menerus itu nggak mungkin, sedangkan saya aja yang masih muda aja nggak bisa, nggak sanggup saya, bener terus terang. Nah, udah diberesin. Enggak sih, nggak diberesin rapi banget, cuman ini barangnya dijadiin satu lah ya, nanti tinggal dipikirin ini mau taruh di mana nih. Kira-kira barangnya terkumpul di sini segini, nanti mau diungsiin di mana gitu ya, ditaruh tempat yang pokoknya nggak kelihatan, di tempat yang layak, nggak seperti ini ya. Nanti saya koreksi lagi yang nggak kepake, ntar saya buang. Nah ini itu karton sebenarnya buat bikin DIY. Kemarin saya tuh seneng banget ngerjain kayak gitu ya, tapi belakangan ini saya males banget dan akhirnya begini nih, numpuk-numpuk. Padahal waktu beli bahan-bahannya itu kira-kira saya makan biaya banyak ya, tapi pas udah barang udah datang saya ininya moodnya beda, udah hilang. Nah sekarang mau saja bersihin dulu pakai penyedot debu ya biar rapih. Nah sekarang udah agak rapi, debunya juga udah saya itu ya bersihin lantainya, jadi tinggal nanti barang-barang yang ada ini mau saya beresin satu persatu insya Allah kalau misalkan lagi ada waktu lagi. Kemarin saya itu bikin kerupuk ya, ini udah saya taruh kulkas seharian, jadi mau dipotongin ya biar jadi ntar saya jemur, saya lupa mau ngejemurnya. Nah jadi begini ya, hidup saya itu dulu suami saya ringan tangan ya, ringan mulut, dan akhirnya menjadi seperti KDRT ya lah ya. Dan sekarang mertua saya yang seperti ini, meskipun suami saya itu nggak seperti suami saya yang kemarin ya, alhamdulillah sekarang mertua saya. Nah saya itu bukanan saya untuk membuka aib saya atau bagaimana ya, terserah pemikiran kalian. Nah jadi biasanya kan kalau orang tinggal di luar negeri itu kan pasti punya image-nya yang bagus ya, itu kalau menurut kalian. Tapi jangan
jangan kalian berpikiran seperti itu ya. Jadi manusia itu mungkin kalau yang bisa berakhir dengan bahagia atau dapat uang banyak gitu ya, mungkin itu suatu keberuntungan ya buat dia yang bisa mendapatkan seperti itu ya. Tapi setiap orang kan berbeda ya. Nah, jadi saya itu mau sekedar sharing ya, maksudnya kehidupan saya di seperti apa di sini, kehidupan di luar negeri seperti apa ya kan. Jadi saya bukan untuk maksud untuk memamerkan aib saya atau menjembrengkan aib saya tidak ada seperti itu ya. Jadi tidak ada maksud ya. Jadi biar kalian tahu gambarannya seperti apa tinggal di luar negeri itu. Nah, seperti itu aja. Nah, jadi saya itu manusia itu kan apa ya, punya garis berbeda-beda ya. Dan ya kebetulan mungkin garis hidup saya seperti ini, dan saya tidak bersyukur atau tidak bagaimana ya. Saya hanya menceritakan pengalaman saya di luar negeri, dan itu menceritakan, maksudnya bukan saya untuk menjeberkan aib saya ya, tapi seperti itulah ya. Jadi nggak ada namanya maksud-maksud yang lain. Jadi biar kalian tahu, biar kalian mengerti hidup di luar negeri itu seperti apa begitu. Jadi jangan kalian berpikir yang negatif ya tentang diri saya atau bagaimana ya. Saya hanya menggambarkan seperti itu ya, seperti apa kayaknya tinggal di luar negeri itu. Dan memang sih nggak semuanya buruk ya, jadi ada sisi baiknya juga, dan ada sisi nggak selalu semuanya bagus juga ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang mau tinggal di luar negeri atau pengen kerja di luar negeri, jadi kalian itu ya jangan terlalu memikirkan yang indahnya saja ya. Jadi seperti itu. Saya itu di sini sudah hampir 20 tahun ya, dan seperti inilah ya kehidupan saya. Dan mungkin bisa jadiin pelajaran buat kalian semua, buat bisa jadi untuk pengalaman lah ya. Jadi buat kalian semua di situ. Jadi tidak ada unsur-unsur lain begitu. Nah, jadi sekedar sharing saja ya, maksud saya seperti itu. Kebetulan anak saya suka banget sama kerupuk ya, baunya enak, bau apa ya, bau bawang putih. Udah jadi ya kerupuknya, udah jadi, tinggal dijemur aja ya biar kering.